Selamat pagi anak-anak, senang sekali Lause Fen-Fen, Lause Yuli, Lause Meli bisa menemani kalian hari ini untuk beribadah. Lause percaya anak-anak semua siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memuji, meninggikan nama Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menolong kami beristirahat tadi malam. Dan pagi ini kami boleh bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing, kami mau beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami, biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah persembahan kami, inilah pujian kami dan pengagungan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Iya, Lause percaya anak-anak semua bersukacita hari ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kita. Dia memelihara kita, Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Karena itu, yuk Lause mau ajak anak-anak bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bernyanyi buat Tuhan kita. Siap ya? Katakan hangatnya mentari pagi. hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi. Harum bunga warna-warni, aku pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Katakan syalalala. Syalalala haleluya, syalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi. Syalalala. Syalalala haleluya, syalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Syalalala. Syalalala haleluya, syalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Ya, kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan pagi ini. Iya anak-anak, kita bersyukur ya karena Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, minggu-minggu ini kita sebut dengan minggu-minggu Prapaskah. Apa sih Lause artinya Prapaskah? Prapaskah itu artinya kita kembali mengenang, mengingat tentang perjalanan Yesus menuju salib, tentang penderitaan Yesus sebelum Dia menuju salib. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia rela mati bagi kita supaya kita selamat. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita? Ya, kita harus kerjakan keselamatan kita. Kita harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Seperti pujian yang akan kita naikkan ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Siap ya? Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan
yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita mau sekali lagi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini dari lause kita bisa kita lakukan dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini dan itu menjadi doa kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Doa firman akan dipimpin oleh Lause Melinda. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah menaikkan puji-pujian kami dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong lause kami yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga masih semangat dan sukacita ya. Jumpa kembali dengan Lause Siska. Semua sudah siap dengar firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, boleh duduk yang manis. Nah, Lause mau memperlihatkan beberapa foto ya. Yuk, kita lihat ya fotonya ya. Foto 1. Ada yang tahu siapakah di foto ini? Foto 2. Ada yang tahu? Mungkin ada anak-anak yang masih kenal. Mungkin ada yang waktu itu belum lahir, nggak kenal ya. Foto berikutnya, pasti tahu ya. Foto berikutnya lagi, pasti tahu. Dan foto yang terbaru, siapa? Lause-lause kita yang ceria. Ya, anak-anak senang sama lause-lause sekolah minggu kita? Pasti senang ya. Anak-anak, sekarang ada satu foto lagi. Boleh dilihat. Foto siapa?
foto Tuhan Yesus. Sebenarnya bukan foto ya, Tuhan Yesus nggak ada fotonya zaman dulu, tapi gambar yang diilustrasikan oleh pelukis ya. Nah, menurut kamu siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus itu anak Allah, juru selamat, imam, hakim. Yang terpenting, Tuhan Yesus itu adalah seorang guru yang agung. Ya, seperti Lause-Lause ini. Sebagai guru, apa tugas Tuhan Yesus? Betul, mengajar. Nah, Tuhan Yesus itu mengajar di mana ya? Dan mengajar siapa? Tuhan Yesus itu mengajar banyak orang. Apa Tuhan Yesus mengajar di sekolah? Atau di gereja? Enggak ya, Tuhan Yesus itu seorang guru yang unik dan istimewa. Berbeda dengan guru pada umumnya. Dia enggak mengajar di sekolah atau di satu tempat ya. Seperti gereja misalnya. Tetapi Tuhan Yesus adalah seorang guru keliling. Tahu guru keliling? Guru keliling adalah guru yang berjalan kaki keliling untuk mengajar. Ya, Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, tentang kasih Tuhan, ya, kepada banyak orang. Itu berjalan kaki dari kota ke kota, dari desa ke desa, jalan kaki. Waduh, melelahkan bukan? Pasti melelahkan. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa, ya, hebat sekali. Tanpa mengenal lelah, dia terus jalan untuk mengajar. Setiap kali Tuhan Yesus pergi kemanapun pergi, itu selalu didampingi oleh murid-muridnya. Ada berapa? 12 orang. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia juga menolong banyak orang. Lihat, dia menyembuhkan orang sakit kusta. Dia menyembuhkan orang tuli supaya bisa mendengar lagi. Dia mencelikan mata orang buta. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus membebaskan orang yang dikuasai oleh kuasa gelap. Tuhan Yesus menolong banyak orang dengan kasih-Nya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus adalah seorang guru yang luar biasa. Ya. Dia melakukan semuanya itu tanpa bayaran, alias gratis. Nah, kalau gitu gimana ya? Jadi nggak punya uang ya? Gimana Tuhan Yesus bisa beli makanan, bisa beli minuman? Tapi jangan khawatir. Ternyata ada ibu-ibu atau wanita-wanita yang mengasihi Tuhan Yesus, yang setia melayani Tuhan Yesus. Wanita-wanita itu adalah bukan wanita biasa. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya. Siapa saja mereka? Ada Maria Magdalena, ada Yohana. Yohana itu seorang istri dari pejabat istana ya. Ada lagi Susana dan lain-lain. Mereka itu mau ikut Tuhan Yesus, menjadi muridnya dan ikut kemanapun pergi dan melayani Tuhan, mencukupkan kebutuhan Tuhan Yesus dan rombongannya. Kenapa mereka mau begitu? Karena mereka sudah ditolong sama Tuhan Yesus, ya. Mereka disembuhkan, ya, dibantu, sehingga mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Sehingga mereka mau dengan setia melayani Tuhan Yesus. Bahkan dengan kekayaannya. Mereka mengeluarkan uang untuk beli makanan, beli minuman, dan mencukupi kebutuhan Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Ya. Nah, anak-anak sayang sama Lause-Lause atau guru-guru sekolah kalian? Anak-anak menghormati guru-guru kalian? Harus sayang dan mengasihi guru-guru dan Lause-Lause. Karena mereka sudah mengajarkan ilmu, budi pekerti, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan keselamatan.
Ya. Nah, terlebih lagi kepada Tuhan Yesus, kita harus mengasihi dan menyayangi Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya sendiri, ya, sebagai ganti dosa kita. Kita yang harusnya dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan hukuman kita di atas kayu salib. Dia sudah berkorban, dia sudah menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan memberikan kita hidup yang kekal. Jadi kita harus sayang Tuhan Yesus, harus mengasihi Tuhan Yesus seumur hidup kita. Dan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita harus menuruti perintahnya, taat kepada Tuhan Yesus, mau melayani Tuhan, ya. Melayani apa, Lause? Melayani itu macam-macam, ya. Kita boleh ikut misalnya paduan suara, ya, atau virtual choir kalau diajakin sama Lause, ya, di sekolah minggu. Kita ikut melayani Tuhan, ya. Dan masih banyak lagi yang dapat kita kerjakan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita untuk melayani Tuhan, bukan? Nah, anak-anak, dalam Alkitab ada ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Ini kata Tuhan Yesus, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Yuk kita sama-sama menghafalkan, ya. Ini jadi ayat hafalan kita pada hari ini, ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Sekali lagi, ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi jikalau anak-anak sayang sama Tuhan Yesus, kita harus menuruti perintah Tuhan Yesus. Maukah anak-anak jadi anak-anak yang taat? Pasti mau, ya. Yuk kita sama-sama berdoa, ya. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih. Kami sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus adalah guru yang sangat agung dan luar biasa. Tuhan Yesus, melalui keteladanan-Mu, kami belajar bagaimana kami harus mengasihi. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami ini menyimpan kasih-Mu di dalam hati kami. Dan seumur hidup kami mau mengasihi Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang hidup menyenangkan Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang menolong kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman yang ditabur boleh tumbuh subur dan berbuah. Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, jangan lupa, ya, harus sayang sama Tuhan Yesus sebagai guru yang agung. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagaimana tadi firman Tuhan, ya anak-anak? Apa yang kau pelajari hari ini? Ya, tentang bagaimana kita bisa mengasihi guru kita. Ingat, ya, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Karena kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan, supaya kita menjadi bintang-bintang di dunia ini dan boleh menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Yuk, Rasa undang kita bangkit berdiri, sekali lagi kita katakan, kerjakan keselamatanmu. Siap, ya? Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan.
yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Iya, kita harus bercahaya dan menjadi seperti bintang di dunia ini supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, anak-anak, Tuhan kita sudah begitu mengasihi kita. Dia sudah memelihara kita, Dia memberkati kita, Dia memenuhi segala keperluan kita. Hari ini kita diajak bersama-sama bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam hidup kita. Anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Anak-anak boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA, rekeningnya GKI Sion di nomor yang tertera. Atau anak-anak juga bisa memasukkan persembahan anak-anak ke dalam amplop lalu titipkan kepada lause-lause yang anak-anak temui. Yuk, dari kecil kita belajar memberi dengan penuh sukacita untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, khususnya di gereja kita GKI Sion. Nah, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam doa, kita mau berdoa, minta Lause Yuli berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami terima dapat bertumbuh subur dalam hati kami, dan kami bisa mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu kami dapat beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ingat ya anak-anak, yuk apa yang sudah kita dengar kita lakukan dalam hidup kita. Dan jangan lupa jaga kesehatanmu, tetap patuhi protokol kesehatan dan taat kepada papi dan mami, dan khususnya kepada Tuhan. Lause Fun di sini. Lause Yuli. Lause Meli. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dah.